sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita akan membacakan salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan bahwa mulai bulan Juni 2021, gereja akan membuka kembali ibadah tatap muka untuk komisi remaja dan akan menggunakan gedung utama GKPI Jemaat Citerep dengan protokol kesehatan ketat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan terjadi perubahan jam ibadah sebagai berikut. Ibadah KAU 1 jam 6 WIB, KAU 2 jam 9 WIB, ibadah komisi remaja 15 WIB, KAU 3 jam 16 WIB. Agar menjadi perhatian jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan berikut adalah jadwal ibadah tatap muka komisi-komisi yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni. Komisi Usia Indah hari Jumat minggu ketiga pukul 17 WIB. Komisi Pria hari Sabtu minggu kedua pukul 16.30 WIB. Komisi Wanita hari Sabtu minggu keempat pukul 16 WIB. Komisi Pasutri hari Sabtu minggu ketiga pukul 16 WIB. Komisi Pemuda hari Sabtu minggu ke-1 pukul 19 WIB. Masing-masing komisi ibadah tatap muka dilaksanakan 1 kali sebulan. Pada hari Jumat 18 Juni 2021 akan diadakan ibadah tatap muka Komisi Usia Indah pada pukul 17 WIB. Dihimbau kepada seluruh komisi Usia Indah dapat hadir dalam ibadah tersebut. Jadwal kehadiran jemaat di ibadah adaptasi kebiasaan baru kebaktian umum 1, 2, dan 3 dilaksanakan secara rolling komsel. Jadwal kehadiran komsel bisa dilihat di warta setiap minggunya. Dalam setiap ibadah, jemaat diharapkan datang tepat waktu karena pintu akan ditutup menjelang potum. Jemaat mengikuti aturan protokol kesehatan secara ketat, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker berlapis 2, jaga jarak guna menghindari tertular dan menularkan virus.
Nama-nama untuk calon penatua dan diaken dapat dilihat pada warta yang dibagikan. Informasi bantuan sembako untuk jemaat GKPI Citerup yang terdampak pandemi COVID-19 dapat dilihat pada warta yang dibagikan. Demikian salam dan informasi. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan Yesus, ku menyembah dan mensyukurkan nama-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Tuhan Yesus menebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Nama Yesus bagai musik yang menggema.
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami puji, sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa setia mengasihi kami hingga saat ini kami rasakan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, waktu, tempat, bisa berkumpul pada saat ini, bisa beribadah Bapa, walaupun situasi pandemi. Kami serahkan juga ke tangan pengasihan-Mu Tuhan jemaat-Mu yang mungkin nanti beribadah melalui online. Kami juga serahkan Tuhan pimpin, pelihara Bapa. Bapa yang baik, kami datang pagi ini untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Melalui lagu pujian, melalui doa, bahkan firman nanti yang ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni dosa kami Bapa, dosa perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, bahkan karena kemunafikan kami untuk mengikuti Engkau Tuhan. Agar kami layak Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, layak memanjatkan doa syafaat kami ke hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami datang memohon kehadirat-Mu untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit pada hari ini. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, Tuhan berkati semuanya Tuhan, kebutuhannya, obat-obatnya Tuhan, finansialnya Bapa. Tuhan kasihani mereka Bapa, karena kerinduan kami Tuhan untuk hari-hari yang akan datang kami juga berkumpul, bersekutu bersama memuji muliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Terkhusus juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin undur dalam persekutuan, terkhusus ibadah pada hari Minggu Bapa. Karena Tuhan mengadakan kebangunan rohani bagi mereka Tuhan, agar mereka merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, agar kami juga kelak bersama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin merindukan pasangan hidup ya Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sediakan pasangan hidup yang sehati, sepadan Bapa, seiman ya Tuhan. Terkhusus juga Tuhan berkati Bapa anak-anak-Mu yang sudah, Tuhan berkati untuk pernikahan yang kudus ya Tuhan, yang merindukan keturunan pada saat ini Bapa. Kami mohon bersatu hati ke hadirat-Mu Tuhan untuk berikan sukacita yaitu keturunan buat mereka Bapa, agar kami semakin banyak memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pergumulan jemaat-Mu itu khusus Tuhan di tempat bekerja, bahkan anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan Bapa. Tuhan sediakan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati semua Tuhan, agar kami juga Tuhan mampukan jadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua pengurus gereja, hamba Tuhan di PKS, diaken, penatua, sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga ketua-ketua komisi Bapa. Tuhan berkati, Tuhan memberikan kemampuan, kepintaran, kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, memohon kehadirat-Mu untuk anak-anak kami sekolah minggu ya Bapa, yang merindukan berkumpul bersama-sama Bapa. Kami mohon kehadirat Tuhan, Tuhan putuskan rantai virus corona Bapa, agar kami bersatu berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan
gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, terkhusus Bogor, terkhusus juga gereja GKP Citerpini Bapak. Kami serahkan ke tangan pengasih Tuhan. Gereja kami Tuhan lindungi, Tuhan jaga dari gangguan apapun Tuhan, agar kami selalu bisa beribadah dalam kesehatan sukacita Bapak di tempat ini Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan juga mungkin gereja yang pada saat ini tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami karena mungkin bencana alam, karena konflik Bapak. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapak. Tuhan berikan mereka jalan keluar Bapak. Tuhan berikan sukacita yang dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis GKP, majelis sinode, untuk menjalankan tugasnya Bapak. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, berikan kekuatan, kecerdasan, kepintaran untuk Engkau, agar bisa menjaga dan memelihara gereja kami Tuhan, jadi gereja yang mengutamakan Engkau karena karya-Mu dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapak, terkhusus mungkin di daerah-daerah yang ada bencana alam Bapak. Tuhan, kalau yang turun tangan, kalau yang datang untuk memberkati Bapak, memberikan kekuatan, perlengkapan kebutuhan mereka, agar mereka merasakan kasih karunia yang dari Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Bapak. Tuhan berkati Bapak pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, jadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapak yang baik, kami sudah bersatu hati memanjatkan doa syafaat kami ini ke hadirat-Mu Bapak, karena doa kami inilah harapan kami. Ya Bapak, kami memohon kehadirat-Mu ya, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami ini Tuhan, dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tunjukkan jalan-Mu, oh Tuhanku. Oh, Engkau pimpinku ke jalan-Mu, ke jalan yang lurus, memandang Tuhanku. Terang sorga pimpinku ke jalan-Mu. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK nomor 23, buah Roh Kudus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
Kita mendengarkan persembahan pujian virtual dari keluarga Bapak Christian Pujo Handoyo.
Terima kasih pujiannya melayani Tuhan seumur hidupku. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah dan kita naikkan pujian bila gelombang kehidupan menimpa. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang menimpa padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memuji
Jemaat berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik. Hal yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Hingga saat ini kami bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kesehatan, terkhusus berkat yang melimpah yang tidak terhitung di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Pada kesempatan hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberi sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya urapi jadi dupa yang harum Bapa. Dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami, yaitu majelis kami untuk mengelolanya, untuk jadi hormat kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Bapa. Amin. Jemaat kembali. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan Injil, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan ajarkan juga kepada kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami percaya dimanapun Tuhan tempat yang kami berada, kami akan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan urapi, Tuhan pakai di dalam segala keterbatasan, kelemahan, kiranya Tuhan sertai hamba-Mu ini. Sehingga biarlah ketika hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, biarlah itu semuanya bukan keluar dari kehendak hamba-Mu sendiri, tapi dari kehendak Tuhan yang mengutus hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa juga biarlah kiranya kuasa Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami, mengubah hidup kami sebagai manusia berdosa. Tuhan ubahkan dari manusia yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita bisa kembali hadir berkumpul saat ini. Itu semuanya adalah karena karya Tuhan. Itu semuanya bukan karena kuat dan gagah perkasa kita, tetapi adalah karena kebaikan Tuhan yang sudah kita alami terjadi di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam dua bagian. Yang pertama kita akan membuka di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Berikutnya kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Puji Tuhan, berbahagialah mereka membaca serta merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada saat ini berbicara tentang kesucian hidup di dalam keluarga. Ya, kalau kita berbicara tentang kesucian hidup, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita harus berbicara dari segi dosa manusia.
Artinya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dengan manusia itu menjadi terputus, ya. Manusia sudah tidak dapat lagi terkoneksi atau terhubung dengan Allah. Tapi bukan hanya sekedar itu saja, tapi yang lebih parah adalah ketika manusia melakukan apa yang menjadi kehendak dosa, maka mereka itu mengalami perbudakan kehendak. Jadi istilah perbudakan kehendak itu menunjuk kepada bahwa manusia itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kebaikan Tuhan. Maka baik di hadapan manusia itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Apa yang kita pandang baik di hadapan manusia dan sesama itu belum tentu Tuhan memandangnya baik. Jadi baik di hadapan manusia tidak sama dengan baik di hadapan Allah. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam perbudakan kehendak, manusia menuruti apa yang menjadi keinginan dosa, maka saudaraku, manusia tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Maka bagaimana caranya supaya manusia yang tadinya hidup dan tinggal di dalam dosa, sekarang dimampukan untuk bisa mengasihi Tuhan? Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa Roh Kudus harus bekerja di dalam hidup manusia. Melalui apa? Melalui pengudusan. Next. Nah, pengudusan itu apa? Pengudusan itu artinya adalah Roh Kudus itu bekerja untuk menciptakan kesadaran akan dosa, ya. Bahwa saya ini adalah manusia berdosa, saya ini adalah manusia yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan juru selamat. Tanpa Kristus Yesus tinggal di dalam hidup saya tidak akan mampu untuk mengenal Allah dan selamanya saya akan tinggal di dalam dosa. Jadi kesadaran akan dosa itu ada. Tetapi kesadaran akan dosa ini diikuti dengan kesadaran tentang kebaikan Allah yang menghapus atau mengampuni kesalahan kita melalui karya Yesus Kristus. Jadi bukan hanya sekedar saya sadar, saya tahu bahwa dosa itu menyakiti hati Tuhan, tapi yang lebih penting adalah kita harus sadar bahwa ternyata di dalam kesalahan yang saya lakukan, di dalam dosa yang sudah saya perbuat, ternyata ada kasih-Nya Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup saya. Sehingga tadinya saya orang yang tidak mengenal Allah, yang tadinya saya tinggal di dalam dosa, sekarang saya beroleh pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka ini dapat dimungkinkan terjadi ketika apa? Ketika orang itu sudah lahir baru, dan karya kelahiran baru itu dimungkinkan oleh apa? Karya Roh Kudus, ya. Jadi karya Roh Kudus melahirbarukan hidup manusia sehingga manusia itu berubah menjadi orang-orang yang mengenal akan Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan pengudusan. Nah, maka oleh sebab itu Allah itu mengutus Roh Kudus ke dalam hati mereka untuk apa? Menggantikan keinginan berbuat dosa dengan keinginan hidup kudus. Yang tadinya suka memikirkan hal yang jahat, yang tadinya suka memikirkan hal yang kotor, tapi ketika Roh Kudus bekerja melahirbarukan hidup kita, maka yang terjadi adalah keinginan itu kemudian juga berubah, ya. Dari yang tadinya berbuat jahat, yang tadinya berpikiran negatif terhadap orang lain, ketika Roh Kudus bekerja, maka keinginan itu Tuhan ubah menjadi keinginan yang seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi satu keinginan yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pengudusan itu sebagai akibatnya akan melahirkan apa? Kekudusan, akan menghasilkan kesucian di dalam hidup. Nah, kekudusan atau kesucian di dalam hidup itu adalah kebiasaan untuk setuju dengan kehendak Allah. Artinya apa? Mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Allah benci. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih, maka orang yang semacam ini akan memandang segala sesuatunya itu berdasarkan cara pandang Allah. Orang yang semacam ini akan memandang segala sesuatunya itu berdasarkan perspektifnya Allah, bukan daripada perspektif manusia itu sendiri, tapi berasal daripada perspektif Allah. Apa sih yang Allah kasihi? Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya, dan terlebih apa yang Allah benci di dalam hidup saya? Maka manusia semacam ini ketika Roh Kudus sudah bekerja dan melahirbarukan hidupnya, orang semacam ini akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terutama, yang terpenting di dalam hidupnya. Maka sekalipun dia jatuh di dalam dosa, tetapi dia tidak akan tinggal di dalam dosa. Karena apa? Dari setiap kita, ya, yang sudah percaya, yang sudah mengalami lahir baru, ya tidak menjamin kita tidak jatuh di dalam dosa. Orang yang percaya sekalipun, orang yang hidup di dalam Kristus sekalipun, pasti akan mengalami namanya fase-fase ketika dia jatuh di dalam dosa. Tapi ingat,
orang yang percaya tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi tinggal, dan tidak lagi bertuankan dosa. Kecuali sebelum kita mengenal Kristus, kita bukan hanya sekedar jatuh di dalam dosa, tapi juga kita tinggal dan juga nyaman dengan dosa. Itu adalah orang yang belum lahir baru. Oleh sebab itu, kalau kita merasa nyaman, kita ditegur oleh firman Tuhan tetapi tidak pernah meresponi, kita nyaman dengan dosa kita. Ya, karena apa? Orang yang namanya berbuat dosa itu enak. Ya, tidak ada yang namanya orang yang berbuat dosa itu tidak enak. Enak, ya. Tetapi ujungnya kepada apa? Maut. Karena oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, ya. Tapi kasih karunia Allah itu adalah hidup kekal. Maka oleh sebab itu kita harus sadar bahwa hidup ini adalah untuk Kristus. Hidup ini jangan tinggal lagi di dalam dosa, tetapi tinggal di dalam Tuhan, di dalam kekudusannya, di dalam kesuciannya. Nah, ada beberapa karakteristik atau ciri khas daripada orang yang tinggal di dalam kesucian Allah, tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Yang pertama adalah hidupnya itu berintegritas. Itu Amsal 20 ayat yang ke-7 dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Tetapi di dalam terjemahan aslinya tidak dikatakan seperti itu. Orang benar yang berintegritas, ya, berbahagialah atau diberkatilah keturunannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu bukan hanya berbicara tentang orang yang bersih kelakuannya, orang yang jujur di hadapan manusia, orang yang jujur di hadapan Allah. Tetapi apa yang dimaksud dengan integritas di sini adalah apa yang dikatakan itu juga sama dengan apa yang dilakukan. Itu termasuk orang yang berintegritas. Tetapi kalau orang hanya sekedar pandai berbicara, ya, tetapi tidak mampu untuk melakukan apa yang dia bicarakan, saudaraku, dia bukanlah orang yang berintegritas. Oleh sebab itu, mengaku sebagai seorang yang beriman tentunya juga harus dapat menghidupi apapun yang dikatakannya. Kalau kita mengaku saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang percaya, ya maka kita harus menunjukkannya, membuktikannya di dalam apa? Perbuatan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, menurut hasil survei, ya masyarakat Kristen di Eropa, ya di Amerika, ya itu termasuk dalam masyarakat mayoritas. Karena apa? Jumlah orang Kristen baik di Eropa maupun di Amerika itu jumlahnya banyak. Tetapi sebagian besar, ini menurut penelitian, ya bukan penelitian saya, ini adalah penelitian daripada seorang hamba Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetapi sekalipun mereka berada di dalam posisi sebagai masyarakat mayoritas karena jumlah mereka banyak, tetapi hidup mereka mulai mengalami satu kemerosotan, ya. Tapi bukan hanya sekedar di Amerika, bukan hanya sekedar di Eropa seperti Inggris, Jerman dan sebagainya, tetapi di seluruh penjuru belahan dunia, bahkan termasuk di negara kita Indonesia, itu kekristenan mulai mengalami satu kemerosotan. Kenapa? Karena mereka itu tidak hidup lagi menurut firman Tuhan, tetapi mereka hidup secara duniawi. Ya, mereka tidak jadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka tidak dapat menciptakan satu budaya Kristen. Nah, yang saya maksudkan dengan budaya di sini adalah cara hidup bersama. Dengan apa? Dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga kita, ya. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya Kristen kalau hidup kita saja tidak dapat jadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Tidak dapat jadi contoh yang baik, tidak dapat jadi panutan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita hanya sekedar pandai berbicara. Kalau hanya sekedar untuk memotivasi orang, siapa sih yang nggak bisa? Semua orang pasti bisa. Tapi bagaimana untuk melakukan? Kita seringkali susah untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang dimaksud dengan budaya Kristen? Budaya Kristen itu adalah kelakuan atau cara hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup seperti apa sih? Kristus hidup ya seperti berbicara tentang kerendahan hati, pengampunan, kasih, pengorbanan, yaitu berbicara tentang apa? Budaya hidup orang percaya atau budaya hidup orang Kristen. Tetapi kebanyakan orang Kristen pada zaman sekarang tidak lagi hidup
di dalam budaya yang demikian. Mereka mengalami satu kemerosotan, ya. Mereka mengalami yang namanya degradasi moral. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu kita kembali diingatkan bahwa orang yang menerima janji berkat Tuhan itu adalah orang yang berintegritas. Orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, salah satu cirinya dia berintegritas. Apa yang dikatakan itu juga sama dengan apa yang dilakukan. Ada hasilnya, ada buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita mengaku beriman, maka iman itu memiliki dua tingkatan. Apa itu? Tingkatan kepercayaan. Artinya apa? Iman Kristen itu dapat ditelusuri kebenarannya, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak dapat hidup tanpa Kristus tinggal dan hidup di dalam hidup kita. Itu berbicara tentang apa? Tingkatan iman kepercayaan. Tetapi ada tingkatan yang kedua daripada iman. Apa itu? Tingkatan plausibilitas. Artinya apa? Artinya iman Kristen itu dinilai benar karena iman itu sendiri dipraktekkan secara konsisten oleh mereka yang menghidupinya. Begitu. Saya ambil salah satu contoh di dalam keluarga, ya. Seringkali kita menjadi orang tua, walaupun saat ini saya belum jadi orang tua, Bapak Ibu, tetapi saya yakin ya firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk kaum muda-mudi sekalian, tapi juga bagi mereka yang belum menikah. Sama seperti saya, firman Tuhan ini juga untuk saya. Nah, saudaraku, seringkali kita orang tua mengajarkan satu hal yang salah. Seringkali kita orang tua, seringkali tidak memiliki satu sikap berintegritas terhadap siapa anak-anak kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nak, kamu jangan rokok ya, jangan tiru papa ya, karena papa ini rokok nggak bagus untuk paru-paru, nggak bagus untuk kesehatan. Nah, maka seorang anak itu pasti akan menanggapi seperti ini. Lah, kok papa ngelarang saya ngerokok? Begitu. Papa sendiri aja merokok, papa sendiri aja nggak bisa jadi panutan buat saya, nggak bisa jadi teladan buat saya. Bagaimana bisa papa melarang saya untuk tidak merokok? Nah, itu adalah salah satu contoh praktis, Bapak Ibu. Ya, di saat kita melarang anak kita untuk tidak merokok, tetapi kita sendiri merokok, dan kita tahu bahwa merokok adalah merugikan kesehatan kita, tapi kita merokok di depan anak kita, ya maka itu sama seperti ya adalah orang yang tidak jujur terhadap dirinya, Tuhan, dan juga anaknya. Melarang orang untuk tidak merokok, tetapi dirinya sendiri ya merokok. Maka apa yang dikatakan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan di dalam hidup. Maka bagaimana supaya kita ini bisa menciptakan satu budaya kekristenan? Itu tidak lain adalah dengan memiliki satu sikap berintegritas di dalam kehidupan keluarga dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Integritas itu adalah bagian daripada orang yang senantiasa hidup di dalam kekudusan. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua. Ciri khas yang kedua, next. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ciri yang kedua daripada seorang yang hidup di dalam kesucian atau keluarga yang hidup di dalam kesucian adalah senantiasa menjaga kekudusan hidup. Banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa, banyak orang Kristen mengalami perzinahan di dalam hidupnya. Ya, karena apa? Karena ini bukan hanya sekedar berbicara tentang tidak bisa menjaga kekudusan hidup, atau bukan hanya sekedar berbicara mengenai hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, tetapi ini sebenarnya berbicara mengenai apa? Kita itu seringkali salah memahami tentang kasih yang sifatnya eros. Bapak Ibu, oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat dikatakan apa? Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan apa? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Bapak Ibu, ini menjadi satu peringatan akan kita bahwa ternyata orang yang mencemarkan tempat tidur ini adalah pezina, ini adalah orang yang cabul, ini adalah orang yang suka nonton pornografi, ya. Ini adalah orang yang suka memikirkan hal-hal yang kotor di dalam pikirannya, ya termasuk dalam kategori perzinahan, saudaraku. Maka dikatakan orang yang seperti ini diperingatkan sekali lagi
supaya menjaga kudusan hidup. Sebab jika tidak, mereka akan dihakimi oleh Allah. Apa yang kita lakukan selagi kita hidup di dalam dunia ini, maka itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan meja pengadilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka oleh sebab itu ketika orang Kristen jatuh di dalam dosa, ketika orang Kristen tidak bisa menjaga kekudusan hidup, mulai mencemarkan tempat tidur, maka saudaraku, ini bukan hanya berbicara tentang pengendalian hawa nafsu, tetapi ini sebenarnya berbicara tentang salah mengartikan definisi kata daripada eros itu sendiri. Saudaraku, eros itu bukanlah hawa nafsu, bukan. Kasih eros seringkali diartikan sebagai hawa nafsu. Tidak, eros dengan hawa nafsu itu adalah dua hal yang berbeda, saudaraku. Tetapi saudaraku, seringkali kita mengartikan bahwa eros itu adalah dan hawa nafsu itu adalah sama. Tidak, ini adalah dua hal yang berbeda. Hawa nafsu itu berasal dari mana? Hawa nafsu itu berasal dari keinginan manusia. Hawa nafsu itu berasal daripada dosa, kehendak daripada setan, kehendak daripada si jahat. Sedangkan eros itu sendiri adalah pemberian daripada Tuhan, saudaraku. Maka saudaraku, seringkali kita mengartikan seperti ini. Eros itu seringkali dipahami sebagai satu perasaan yang kuat yang mempersatukan pria dengan wanita dalam ikatan yang demikian erat sehingga saling menyerahkan diri secara total. Artinya apa menyerahkan diri secara total? Nah, ini kita harus pahami kalimatnya. Menyerahkan diri secara total itu artinya adalah menyerahkan tubuh kita kepada pasangan kita, saudaraku. Di luar daripada ikatan pernikahan. Itu adalah pandangan orang zaman sekarang. Oleh sebab itu seringkali saya dapati bahwa ketika anak muda, mudi pacaran, ya seringkali ngomong seperti ini. Kalau kamu mencintai saya, ya kamu harus buktikan cintamu itu dengan apa? Menyerahkan tubuhmu. Kepada siapa? Kepada saya. Karena apa? Kamu mencintai saya. Begitu loh. Kamu mengasihi saya kan? Kalau kamu mengasihi, kita saling suka, kita saling mencintai, maka ya kita harus apa? Berhubungan seksual. Seksual itu tidak ada yang salah dengan seksual. Karena apa? Seks itu diciptakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk pengembangbiakan manusia. Untuk apa? Untuk keturunan. Maka dikatakan apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dengan apa? Dengan kehidupan seksual. Tetapi Bapak Ibu, seksual itu menjadi najis di hadapan Tuhan jikalau itu dilakukan di luar daripada ikatan pernikahan. Itu dilakukan di luar daripada kehendak Tuhan. Maka Tuhan sangat marah, Tuhan tidak berkeinginan agar anak-anaknya terjerumus ke dalam ikatan seksual yang merusak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka seks itu boleh bisa dilakukan ketika apa? Kita sudah diberkati oleh Tuhan di dalam pernikahan. Itu bisa dilakukan. Tetapi jangan pernah mencoba hal-hal yang berhubungan dengan seks sebelum kita diberkati oleh Tuhan di dalam ikatan pernikahan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka oleh sebab itu kita harus memahami arti daripada eros. Eros itu adalah kasih yang diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada manusia ciptaannya. Maka kasih eros dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan kasih. Ya, hawa nafsu itu berbicara tentang apa? Keegoisan manusia. Ingin apa? Mendominasi pasangannya. Itu berbicara tentang hawa nafsu, keinginan atau kehendak daripada si jahat. Tetapi kalau kita berbicara tentang kasih eros, ini adalah kasih pemberian daripada Tuhan. Saudaraku, maka oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada 3 tahapan dari seorang yang mengalami yang namanya romantic love. Ya, jadi eros itu disebut sebagai romantic love. Ya, saudaraku, ada 3 tahapan dari seorang yang mengalami eros di dalam hidupnya. Yang pertama adalah saling menghormati. Saudaraku, saling menghormati. Kenapa dikatakan saling menghormati? Karena kasih itu sendiri menghormati pasangannya. Ya, waktu pacaran kalau suka pukul pasangannya, maka itu bukan menghormati pasangan, bukan mengasihi. Kalau waktu pacaran kita suka pukul, apalagi nanti waktu kita menikah. Ya, kalau dari waktu pacaran kita aja suka main tampar sama pasangan kita,
maka itu bukan namanya kasih, itu namanya dominasi. Dominasi apa? Kekuasaan atas apa? Kekuasaan atas pasangan hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka ini penting dipahami bahwa eros itu atau kasih itu dimulai daripada saling menghormati. Menghormati apa? Menghormati pasangan kita, ya. Mengampuni pasangan kita ketika kita mendapati bahwa pasangan kita melakukan pelanggaran atau kesalahan yang fatal. Itu adalah sifat daripada kasih, sopan terhadap pasangan kita. Tapi saudaraku, langkah yang kedua adalah tahapan yang kedua daripada eros itu sendiri adalah komunikasi yang mendalam. Bagi orang yang berpacaran, nah ini seringkali apa? Berbicara tentang apa? Masa depan, ya. Melibatkan apa? Komunikasi yang mendalam yang tadinya malu-malu, ya sekarang karena sudah saling mengenal, ya, maka kemudian terjadilah komunikasi yang mendalam. Nanti kalau kita menikah, gaun pengantinnya seperti apa? Nanti kalau kita menikah, kita mau anak berapa sih? Kalau kita menikah nanti, kita mau tinggal di mana? Rumahnya segede apa? Atau rumahnya kecil saja sederhana, tapi diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, ini berbicara tentang apa? Komunikasi yang mendalam. Itu wajar dilakukan oleh orang-orang yang sedang apa? Jatuh cinta atau sedang mengalami namanya romantic love. Dan orang semacam ini tidak akan pernah bosan-bosan terhadap yang namanya pasangannya. Bapak Ibu, kebosanan itu pasti akan ada di dalam hubungan rumah tangga, di dalam keluarga. Karena apa? Kita setiap kali bangun pagi, ya, ketemu dengan dia terus. Yang kita lihat cuma dia. Pasti ada yang namanya apa? Kebosanan, kejenuhan itu pasti ada. Tetapi kalau kasih Tuhan menguasai hidup kita, kita tidak akan pernah bosan terhadap pasangan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tetapi langkah yang ketiga daripada kasih ini adalah melibatkan komunikasi fisik. Nah, bagi yang sudah berumah tangga, ya, melibatkan komunikasi fisik itu penting. Ya, tetapi kita harus berhati-hati bagi mereka yang masih pacaran. Bagi saya kalau hanya soal berpegangan tangan, jalan bareng, ya bagi saya nggak masalah. Tapi harus ada pengendalian diri. Jangan sampai kemudian saudaraku kita melakukan hal-hal yang di luar daripada kewajaran. Maka kita harus berhati-hati. Maka sekalipun kasih eros ini adalah pemberian daripada Tuhan, tetapi kasih ini perlu juga didisiplin. Bagaimana cara mendisiplin kasih ini? Cara mendisiplin kasih ini adalah dengan apa? Dengan kesadaran pikiran. Ya. Karena apa? Karena hal yang jahat itu bukan hanya muncul dari hati, tapi juga dari pikiran. Maka kemanapun kita pergi, kita selalu diikuti oleh sumber kejahatan. Saudaraku, kemanapun orang Kristen pergi, orang tidak menjamin, ya. Orang Kristen itu sumber kejahatannya di mana? Hati dan pikiran. Bukan hanya orang Kristen, tapi manusia pada umumnya sumber kejahatannya di mana? Hati dan pikiran. Maka kita perlu mendisiplin pikiran. Maka firman Tuhan katakan apa? Pikirkanlah semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, semua yang elok dipandang. Pikirkanlah semuanya itu. Setiap kali ada godaan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus apa? Renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali ada godaan untuk berbuat dosa, firman Tuhan ini menjadi apa? Pegangan di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk supaya kita terhindar daripada hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Makanya Bapak Ibu, seringkali saya melatih pikiran saya untuk apa? Untuk senantiasa kalau bisa itu 1 hari, ya, itu menghafal firman Tuhan. 1 hari kita harus hafal firman Tuhan. Terserah ayat mana yang kita perlu hafal, begitu loh. Apakah itu di dalam Kejadian, Mazmur, Amsal, ya? Kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan bagian mana, begitu loh. Maka di saat ada pikiran yang jahat mulai menguasai hidup kita, Bapak Ibu, ya, yang terjadi adalah kita mengingat pesan firman Tuhan. Itu jadinya kalau kita suka rajin baca firman Tuhan, suka menghafal firman Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Firman Tuhan akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita hidup di dalam dunia ini adalah sebagai sebuah peperangan, Bapak Ibu. Peperangan apa? Peperangan batin. Antara siapa? Antara kita dengan hawa nafsu. Antara kita dengan setan. Karena apa? Pada kenyataannya, Bapak Ibu, setan itu tidak pernah tertidur. Setan itu tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin ketika kita bekerja, kita butuh istirahat. Mungkin ketika kita bekerja, kita butuh waktu untuk bernafas, meluangkan diri. Tetapi kalau kita berbicara tentang setan, setan itu tidak pernah bekerja, tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu, ya seringkali dikatakan bahwa di mana orang percaya pergi, di situ ada penyertaan Tuhan. Benar, tapi saya mau katakan, di mana orang Kristen pergi, di situ juga ada setan. Saudaraku, kita harus meyakini satu pandangan yang demikian. Wah, orang Kristen pergi selalu dilindungi sama Tuhan, selalu dilindungi oleh malaikat Tuhan, itu benar. Tetapi saudaraku, kita nggak boleh lupa bahwa ketika Allah menabur gandum, maka iblis juga menabur ilalang. Ketika Allah mulai membangun hidup kita, ternyata iblis juga mulai merusak hidup kita. Dimanapun kita pergi, mungkin kita senantiasa dipelihara Tuhan. Mungkin ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Tapi kita juga harus ingat, dimanapun kita pergi, setan selalu mengikuti kita. Saudaraku, maka oleh sebab itu, kekristenan itu mengalami satu peperangan yang besar. Peperangan untuk apa? Mempertahankan hidup di dalam kekudusan itu agak susah. Karena apa? Tantangannya begitu banyak. Oleh sebab itu, kalau kita seringkali jatuh bangun, itu tidak menunjukkan bahwa orang Kristen ya tidak dikuduskan oleh Allah. Orang yang disucikan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, itu seringkali apa? Jatuh bangun. Karena apa? Hidupnya senantiasa mengalami peperangan dengan apa? Dengan setan. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa sekalipun hidup kita mengalami peperangan dengan setan, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita, memampukan kita. Nah, saya akan bahas dari beberapa sisi. Seseorang yang tidak hidup di dalam kekudusan, seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa, atau seseorang yang pernah mengalami yang namanya seks bebas, atau perzinahan, atau pornografi. Saudaraku, saya akan bahas dari hal yang pertama dulu. Dari segi biologis, di sini tidak ada, ya. Dari segi biologis, saudaraku, ditinjau dari segi biologis, saya katakan bahwa seks itu adalah supaya apa? Manusia untuk memperoleh keturunan dan melanjutkan eksistensinya di dunia ini. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seks di luar daripada Kristus, seks di luar daripada ikatan pernikahan, itu adalah salah di hadapan Tuhan. Maka dari sudut biologis, seorang anak yang dilahirkan daripada orang tua yang sudah melakukan seks bebas, akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa anak itu, ya, seorang bayi yang lahir daripada di luar pernikahan sah akan kehilangan keamanan di dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan keamanan, tapi juga akan kehilangan pemeliharaan daripada orang tuanya. Tidak akan dapat melihat figur yang baik daripada orang tuanya. Menjadi orang tua yang baik itu seperti apa sih? Kalau tahu pada kenyataannya, saya dilahirkan daripada orang tua saya yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar daripada pernikahan. Itu daripada sudut pandang biologis. Lalu bagaimana dari sudut pandang psikologis? Saudaraku, dari sudut pandang jiwa atau sudut pandang psikologis, seorang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, saudaraku, dia akan mengalami yang namanya kehilangan harga diri, ya. Maka ingat, perzinahan itu tidak selalu, saudaraku, dikaitkan dengan hubungan fisik. Tapi perzinahan itu juga bisa dengan pikiran. Saudaraku, kita baca buku porno, film porno, itu mengikat hidup kita. Maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan harga diri kita. Bukan hanya kehilangan harga diri, tetapi kita juga akan merasa apa? Rendah diri atau minder. Dan kemudian, ya, bagi kita yang sudah menyerahkan tubuh kita kepada pasangan kita,
kita lagi-lagi juga akan kehilangan keamanan di dalam hidup kita. Kemungkinan besar ia akan merasa bingung serta terluka hatinya. Kecewa akibat apa? Jiwanya selalu tertekan dengan rasa malu dan jengkel. Kalau begitu dari sudut fisik, itu tadi dari sudut psikologis. Dari sudut fisik itu seperti apa? Mudah gelisah dan cepat marah, emosi tidak stabil. Saudaraku, orang yang sudah pernah mengalami hal yang seperti ini, saudaraku, pasti akan mengalami apa? Kegelisahan di dalam hidupnya, tidak stabil emosinya, dan juga cepat marah. Ya, karena apa? Karena mereka membangun segala sesuatu bukan dengan dasar mental dan spiritual, tapi membangun segala sesuatu berdasarkan atas sentuhan fisik. Saudaraku, kalau kita membangun segala sesuatu berdasarkan hal yang demikian, bukan berdasarkan tentang mental atau spiritual atau kerohanian kita pupuk di dalam hidup kita, maka akibatnya akan terjadi hal-hal yang semacam itu. Kegelisahan ada di dalam hidup kita, cepat marah juga iya, emosi tidak stabil juga iya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, menurut penelitian, walaupun pada akhirnya orang yang semacam ini itu maksudnya orang yang pernah melakukan hubungan seks bebas, nantinya akan menikah, tetapi akan mengalami satu kesukaran dalam penyesuaian fisik dan mental. Mereka akan lebih memperhatikan atau mementingkan kebutuhan biologis dan kurang mementingkan nilai-nilai spiritual atau kerohanian, alias ketagihan. Saudaraku, orang yang pernah melakukan seperti ini akan ketagihan terus, akan selalu kurang. Kalaupun sudah menikah akan selalu kurang, minta terus sama suami atau minta terus sama istrinya. Karena apa? Segala sesuatunya tidak dibangun di atas apa? Dasar spiritual, dasar kerohanian, dasar firman Tuhan. Maka penting membangun satu hubungan rumah tangga. Itu kita harus mulai dari apa? Dari spiritualitas atau kerohanian kita terlebih dahulu. Maka oleh sebab itu kalau kita pacaran, hal yang terbaik yang kita lakukan, kalaupun kita nggak ketemuan, saudaraku, hal yang terbaik kita lakukan apa? Bisa telepon, saling mendoakan. Ya, apa pergumulanmu? Apa masalahmu? Apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Bisa kita lakukan lewat via telepon. Kita saling mendoakan. Itu adalah pasangan yang diperkenan oleh Tuhan. Itu adalah pacaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai satu kesimpulan. Next. Hendaknya masing-masing keluarga itu senantiasa menjaga kekudusan hidup, karena itulah yang diperkenan oleh Allah. Bangunlah rumah tangga kita, bukan hanya sekedar atas hawa nafsu manusia, tapi bangunlah satu hubungan rumah tangga kita atas dasar apa? Spiritual, atas dasar kerohanian. Kalau kita mementingkan Tuhan di dalam hubungan kita, di dalam rumah tangga kita, kalau kita mementingkan dasar kebenaran firman Tuhan yang kokoh di dalam hidup rumah tangga kita, maka yang terbentuk adalah karakter atau pribadi yang baik di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang sudah kami alami di dalam hidup kami, buat firman Tuhan. Tuhan, mungkin Tuhan, sepanjang hari ini, Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup, menjaga kekudusan diri kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali menyakiti perasaan Tuhan dengan berbuat dosa. Kami tahu bahwa hidup di dalam dunia ini adalah sebagai satu peperangan yang besar antara kehendak kami, antara Kristus dengan setan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya ketika Tuhan sudah mulai membangun hidup kami, maka setan juga akan berusaha untuk merusaknya.
Kami percaya juga bahwa ketika Tuhan menabur gandum, maka juga setan akan mulai menabur ilalang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di dalam segala kewaspadaan, Tuhan senantiasa mengingatkan bahwa kami harus senantiasa teringat akan pesan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa kami harus membangun hubungan rumah tangga kami, bukan dasar pada hawa nafsu, tapi berdasarkan pada pengembangan spiritualitas, pengembangan kerohanian, pengembangan kebenaran firman Tuhan. Supaya biarlah kami memiliki satu pribadi atau karakter yang seturut dengan Kristus Yesus. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, doksologi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Sama sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Sebelum kita masuk ke pujian pengutusan, kita menyaksikan video Selamat datang dalam ABCD Kids EE. Ayo berbagi cerita dengan Kids EE. Ini adalah pelatihan Kids EE yang disederhanakan sehingga kita boleh menikmati belajar secara online. Pelatihan ABCD Kids EE memiliki 3 tujuan. Yang pertama, kita rindu lewat pelatihan ini
kita lebih dulu sebagai guru memiliki satu kepastian akan keselamatan kita sendiri. Yang kedua, kita akan diperlengkapi agar sebagai guru kita juga memiliki alat yang efektif untuk bisa memberitakan Injil secara online kepada anak-anak. Dan yang ketiga, kita akan menikmati sukacita ketika anak-anak juga bisa kita latih untuk memberitakan Injil secara sederhana kepada teman-temannya. Melalui EE ini saya mengerti bagaimana itu menyampaikan PI itu dengan runtut dan jelas ya, sehingga juga kita mendapatkan satu tujuan yang jelas. Ternyata saya sendiri juga belajar banyak di sini, dimana ya ternyata ya akar saya pun juga ya kita sebelum ngajar ternyata kita juga harus memahami juga ke diri kita masing-masing seperti itu. Jadinya saya sendiri dari yang ya biasa-biasa aja gitu, jadi saya lebih kayak lebih mantep gitu. Jadi secara kalau mau ngajar ke anak itu lebih mantep lagi gitu. Sangat terbantu kali bagaimana menyampaikan firman Tuhan secara efektif seperti itu kepada anak-anak. Ini merupakan tantangan baru dan benar-benar kreatif cara EE Kids ini. Saya memang sering membicarakan Injil kepada anak-anak saya, tapi kesempatan kemarin untuk berlatih itu saya langsung pakai contoh anak-anak. Biar ini makanya kenapa ini jadi monumental buat saya, karena ini dengan formulasi yang jelas saya mempertanyakan Injil kepada anak-anak saya. Selama ini saya tidak pernah menginjili anak-anak seperti itu. Dan melalui EE Kids ini saya kemungkinan lebih berani untuk menyampaikan Injil ini kepada keluarga saya secara khusus. Setelah saya mengikuti itu ternyata benar sih seperti yang dikatakan di awal, seru ya ternyata gitu. Ada sukacita gitu, terus kayak belajar banyak hal sekali, kayak yang tadinya nggak tahu nih gimana sih caranya, maksudnya menginjili, benar-benar menginjili kepada anak. Kayak di sekolah minggu kan maksudnya kayak cuma bercerita gitu kan, cerita emang kita bercerita gitu, tapi kalau ini benar spesifik bagaimana kayak mengajak anak untuk percaya kepada Tuhan gitu. Kita memang melakukan penginjilan di gereja kita masing-masing, tapi biasanya itu dilakukan sepotong-sepotong ya. Tapi kalau kita melakukan penginjilan melalui metode EE Kids ini, kita melakukan secara yang menantang mereka untuk terima Tuhan. Mereka menjadi mengerti mengapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat saya. Kami percaya waktu yang kita luangkan dengan mengikuti ABCD Kids EE tidak akan menjadi sia-sia, bahkan akan berdampak kekal, berdampak lebih luas demi kepentingan kerajaan Allah di dunia ini. Mari semua kakak-kakak tetap semangat mengikuti pelatihan ABCD Kids EE. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita masuk ke pujian penutup. Jemaat diundang berdiri. Kami segenap penata layan ibadah KU1 pada minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.